Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Hakim-Hakim pasal 18, teksnya ayat 21 sampai 31. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 26. Sekalipun Mika mengejar mereka untuk dapat kembalikan patung dan imam, orang-orang suku Dan mengancamnya dan Mika pulang sebab dia melihat mereka lebih kuat daripadanya. Paragraf yang kedua ayat 27 sampai 31. Orang-orang Dan memukul orang-orang Lais yang hidup dengan aman dan tentram dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Orang muda Lewi, Yonatan bin Gersom bin Musa menjadi imam bagi suku Dan dengan patung pahatannya. Kesimpulannya, setelah orang-orang Dan pergi, Mika mengejar mereka dengan orang-orang dari rumah-rumah dekat dan katakan akan kembalikan patung dan imam. Sekalipun Mika berbuat yang salah, dia tetap berhak milik atas efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan itu. Namun orang-orang suku Dan berkata demikian, "Mau apa engkau dengan mengeraskan orang dan mengancam segala kembali sebelum dibunuh?" Sebenarnya mereka harus kembalikannya, tetapi zaman itu prinsipnya kekuatan. Akhirnya Mika pulang ke rumah sebab dia melihat mereka lebih kuat daripadanya. Kemudian orang-orang Dan sampai ke Lais dan mereka memukul orang-orang yang hidup dengan aman dan tentram dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Kemudian orang muda Lewi, Yonatan bin Gersom bin Musa menjadi imam bagi suku Dan dengan patung pahatan. Tidak tertulis tentang yang mereka bertanya kepada Tuhan. Hanya mereka bertindak dengan prinsip kekuatan seperti orang-orang duniawi. Ajaran tentang Allah sebenarnya tidak dijelaskan tentang Tuhan, sebab suku Dan, imam di rumah Mika dan Mika pun juga hanya berbuatnya menurut baik pandangannya sendiri. Mereka hanya berpikir pandangannya sendiri, sekalipun mereka berkata tentang kehendak Tuhan, berkat Tuhan, begitu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, setelah orang-orang Dan pergi, Mika mengejar mereka dengan orang-orang dari rumah-rumah dekatnya dan katakan akan kembalikan patung dan imam. Kedua, namun orang-orang suku Dan berkata demikian, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang dan mengancam segera kembali sebelum dibunuhnya?" Akhirnya Mika pulang ke rumah sebab dia melihat mereka lebih kuat daripadanya. Ketika orang-orang Dan sampai ke Lais dan mereka memukul orang-orang yang hidup dengan aman dan tentram dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Keempat, orang muda Lewi, Yonatan bin Gersom bin Musa menjadi imam bagi suku Dan dengan patung pahatan. Dia menjadi penyebab yang menyembah berhala bagi orang-orang Dan. Sebenarnya bagi orang Kristen, prinsipnya, kasihnya, kita harus melakukan dan hidup sesuai dengan prinsip kasih. Namun zaman ini, karena tidak ada raja bagi mereka, mereka semuanya berbuat menurut pandangannya sendiri. Ini dengan baik menurut pandangannya sendirinya begitu, maksudnya mereka melakukan dengan prinsip kekuatannya. Kalau saya lebih kuat daripada yang lain, bisa memukul mereka, bisa melampas mereka, demikian itu. Dan pentingnya juga orang Lewi ini, dia sebenarnya keturunan Musa, namun dia menjadi penyebab menyembah berhala. Aplikasinya, pertama, jangan melakukan berdasarkan prinsip duniawi, prinsip kekuatan. Kita harus melakukan dan harus hidupnya berdasarkan prinsip kasih. Itulah orang Kristen.
Kedua, jangan menjadi hamba Tuhan untuk manusia dan untuk menyembah berhala. Sekalipun nenek moyangnya sudah cukup kuat imannya, keturunan pun juga imannya cukup kuat, itu ya tidak jaminkan siapapun. Kita harus melakukan dan mengajarnya keturunan supaya mereka juga berjaga iman yang dengan baik, hanya sesuai dengan kehendak Tuhannya. Akhirnya PR praktik hari ini, jangan menjadi hamba atas dunia kekuatan. Jangan menjadi hamba Tuhan palsu dengan mengikuti orang-orang berkuasa. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang benar di dalam Tuhan, berdasarkan prinsip kasih. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.